satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Nah pemirsa, Optimis Jatim Bangkit kali ini hadir Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo, dorong ekonomi kerakyatan. Nah Kampung Ramadan JTV pemirsa hadir di alun-alun Sidoarjo pada 31 Maret hingga 16 April 2023. Anda bisa ke sana tentunya. Selain bisa menikmati berbagai produk UKM khas Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa suguhan menarik juga yang nanti berupa hiburan yang bisa Anda saksikan di sana maupun siraman rohani. Nah, beberapa hari yang lalu Kampung Ramadan JTV sudah dibuka begitu ya, meskipun hujan tetapi antusiasme masyarakat untuk hadir dalam acara pembukaan Kampung Ramadan JTV sangat luar biasa karena juga hadir Gus Asmi begitu ya. Jadi ada sholawatan bersama Gus Asmi dan juga Majelis Syubanul Muslimin. Nah, terkait dengan mendorong ekonomi kerakyatan melalui Kampung Ramadan, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir pemirsa. Di studio JTV sudah hadir Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Edi Kurniadi STMM. Pak Edi, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Muhammad Rifan Arif Abbas MIKOM, Sekretaris PC GP Ansor Sidoarjo. Mas Rifan, selamat malam, terima kasih sudah hadir dari Ansor. Waalaikumsalam. Tidak ketinggalan Mas Hendra Sukma, Project Director Kampung Ramadan Alun-Alun Sidoarjo. Mas Hendra, selamat malam Mas, sudah hadir, terima kasih juga. Dan yang luar biasa juga ada satu perempuan hebat ini, yaitu Ketua Panitia Kampung Ramadan dari Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo, Ibu Nur Ambariah MPD, atau yang kerap disapa Ibu Ambar. Selamat malam Ibu, sehat selalu ya. Selamat malam. Ya, narsum saya yang paling cantik di antara semuanya, karena perempuan sendiri. Siap. Ya. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, sebelum kita memulai diskusi atau berbincangan dalam Optimis Jatim Bangkit kali ini, kita akan simak tayangan berikut terlebih dahulu. Opening seremoni Kampung Ramadan JTV sudah digelar di alun-alun Sidoarjo pada Jumat 31 Maret lalu. Masyarakat pun sangat antusias walaupun hujan rintik-rintik tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti opening seremoni Kampung Ramadan JTV. Pengunjung tetap setia menanti dimulainya acara yang setiap tahun digelar oleh JTV yang ke-7 kalinya ini. Tepat pukul 20.30 digelar opening seremoni oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Haji Usman dengan jajaran direksi JTV. Pembukaan Kampung Ramadan juga dimeriahkan dengan majelis sholawat Syubanul Muslimin yang dipimpin oleh Gus Asmi. Pertama-tama kami sampaikan salam hormat kepada Bupati Sidoarjo Gus Mudlor, Bapak Ketua DPRD Pak Usman, Bapak Sekda dan seluruh jajaran Forkopimda Sidoarjo dan Kepala OPD di Sidoarjo. Yang kedua, kami sampaikan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada dukungan seluruh sponsor acara Kampung Ramadan yang ke-7 diadakan JTV ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada semua sponsor yang terpajang banyak sekali. Semoga kerjasama ini berlangsung sekian tahun ke depan dan semoga awet di Kabupaten Sidoarjo. Dan saya doakan semua tetesan hujan yang hari ini membasahi Anda menjadi saksi besok di hari kiamat bahwasanya panjenengan semua adalah pencinta Rasulullah SAW. Kampung Ramadan JTV merupakan basar terlengkap kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri yang berlangsung mulai 31 Maret hingga 16 April mendatang. Setiap harinya dibuka mulai pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Yang menarik dalam Kampung Ramadan JTV setiap harinya digelar berbagai hiburan dan lomba-lomba
seperti lomba patrol dengan hadiah menarik. Ada total 147 stand yang ada di Kampung Ramadan ini, baik dari sponsor, UMKM binaan Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo, UMKM binaan Dinas Koperasi Pemprov Jatim, tak ketinggalan UMKM binaan GP Ansor dan Fatayat NU Sidoarjo. Aneka produk disediakan mulai kuliner, kerajinan hingga berbagai kebutuhan masyarakat untuk Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Diharapkan dengan kegiatan Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo ini, ekonomi kerakyatan di Sidoarjo bisa terus bangkit dan tumbuh dengan baik. Untuk itu, jangan sampai lewatkan seluruh masyarakat bisa menghabiskan waktu untuk menunggu buka puasa dan berbuka di Kampung Ramadan yang ada di alun-alun Sidoarjo. Baik pemirsa, segera kita mulai Optimis Jatim Bangkit pada malam hari ini. Baik Pak Edi, ini kita tahu bahwa untuk Kampung Ramadan sendiri itu sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Nah ini bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap acara ini Pak Edi? Terima kasih. Jadi memang penyelenggaraan ini tentunya kolaborasi yang bagus antara pemerintah kabupaten dan dari GP Ansor dan Fatayat. Ini merupakan penyelenggaraan hampir setiap saat, tidak hanya setiap tahun Ibu, apalagi menjelang Ramadan. Jadi ini dalam rangka untuk menumbuh kembangkan iklim UMKM di Kabupaten Sidoarjo, karena kita dikenal dengan Kabupaten UMKM, sehingga ini menjadi sebuah iklim yang sangat positif, apalagi di masa pandemi 2,5 tahun kita merasakan itu, sehingga kita punya kewajiban untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Baik, kemudian sinergi juga selama ini dengan teman-teman dari GP Ansor maupun Fatayat NU di Kabupaten Sidoarjo, bagaimana Pak Edi? Ya, tentunya kami selalu mendukung kegiatan ini, dan kegiatan ini kegiatan Kampung Ramadan ini kebetulan diselenggarakan oleh teman-teman dari GP Ansor dan Fatayat. Tentunya kami sangat mendukung sekali, karena memang pembinaan UMKM ini tidak hanya ada di dinas, tetapi teman-teman dari Fatayat dan dari Ansor ini juga ikut melakukan pembinaan secara masif. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan atau mengembangkan iklim usaha khususnya pada pelaku UMKM ini. Baik, Pak Edi, nanti saya juga kepingin tahu lebih lanjut terkait seperti apa ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pembinaan UKM. Tapi terlebih dahulu, saya mau tanya ke Ibu Ambar sebagai Ketua Panitia dari Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo. Ibu bisa dijelaskan terkait dengan Kampung Ramadan yang terselenggara untuk tahun ini? Iya, terima kasih Mbak. Untuk pelaksanaan Kampung Ramadan pada kali ini, memang kita kerjasama sudah, insya Allah kalau dengan Fatayat sama Ansor ini sudah 2 tahun ini. Baik. Di situ kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di teman-teman Fatayat dan Ansor. Karena di dalamnya nanti kita juga ikut memeriahkan secara penuh gitu ya, mengadakan lomba-lomba yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan potensial yang ada di Fatayat dan Ansor. Baik. Nah kemudian untuk produk UKM-nya sendiri yang kemudian di bawah binaan dari Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo, Ibu Ambar, itu apa saja yang bisa kami temui di sana? Iya, untuk produk UMKM yang ada itu teman-teman banyak yang memproduksi sendiri ya. Baik. Terutama makanan-makanan setiap hari ya, kayak jamu, kayak produk makanan-makanan ringan itu teman-teman di Fatayat Sidoarjo memang banyak yang memproduksi itu, sehingga pas ketika ada Kampung Ramadan kita mengadakan bazar tuh kita juga pingin untuk menumbuhkan ekonomi dan kemandirian teman-teman yang ada di Fatayat Sidoarjo. Oke, baik Ibu Ambar, nanti akan kita bahas juga terkait seperti apa produk-produk hebat begitu yang dihasilkan oleh UKM binaan dari Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Optimis Jatim Bangkit akan kembali hadir. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Ya pemirsa, optimis Jatim bangkit, Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo dorong ekonomi kerakyatan. Nah Mas Rifan, kalau tadi saya sudah nanya ke Ibu Ambar ini selaku Ketua Panitia Kampung Ramadan dari Fatayat. Nah kalau Mas Rifan sendiri, seperti apa kemudian GP Ansor selama ini tidak saja mendukung pelaksanaan Kampung Ramadan, tetapi juga membina UKM-UKM di bawah GP Ansor sendiri? Terima kasih. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih ya kepada pihak JTV atas kerjasama 2 tahun ini, karena memang ini sebetulnya kegiatan yang sudah ditunggu-tunggu ya setiap tahun oleh teman-teman baik Fatayat maupun Ansor. Kalau kita bicara tentang UMKM, tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, 2 tahun setengah pandemi itu memicu ya teman-teman kita itu mengoptimalkan apa yang mereka punya dan apa yang mereka mampu, sehingga banyak teman-teman yang dahulu menjadi karyawan murni sekarang harus menyambut tantangan ini dengan banyak hal ya teman-teman, karena kita itu berbasiknya masih seusia ini, biasanya teman-teman itu melakukannya lewat barista. Tahun kemarin Ansor itu berkeliling di beberapa PAC itu untuk pelatihan barista. Ada salah satu teman kita sudah memproduk beberapa jenis kopi yang bisa dijual di kecamatan-kecamatan sekitarnya. Iya. Kalau di Tanggulangin tentu kita punya teman yang bergerak di bidang tas kulit dan yang lain-lain. Jadi kalau prinsipnya buat kita yang penting teman-teman melaksanakan apa yang keinginannya, kita sebagai pimpinan cabang berusaha untuk mencarikan ruang untuk mereka bisa mengaktualisasi apa yang bisa mereka mampu gitu ya. Jadi kita. Kalau di bawah GP Ansor sendiri binaannya sekarang total ada berapa Mas Rifan? Kalau total mungkin ya bisa di atas 100 ya. Kalau kita ini kan menyebar di semua kecamatan, sehingga kita itu kan lokal wisdom masing-masing. Iya. Tentu tidak sama antara di kecamatan Sedati ataupun di kecamatan yang lain. Sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Iya. Oke, baik. Sekitar 100-an ya. Iya. Berarti di 2023 ini ada target begitu menambah sampai berapa atau bagaimana sebenarnya kalau target terkait kita dengan itu sebenarnya terus mengupayakan peningkatan kualitas. Lebih kepada kualitas. Kualitas dan kuantitasnya mereka. Terkadang kualitasnya bagus, packagingnya tidak bagus, itu juga tidak menjadi lirikan. Jadi kita mengupayakan bagaimana sahabat-sahabat ini, kalau ngomong UMKM tentu mulai dari produksinya, mulai dari kemasannya, mulai dari rasanya itu harus seimbang. Apalagi pemerintah tahun 2024 itu kan sudah mencanangkan semua itu harus berlabel halal. Iya. Sehingga saat kemarin ada rekrutmen pendamping halal, tentu Ansor menginstruksikan kepada semuanya untuk bisa menjadi pendamping itu, sehingga memudahkan teman-teman yang hari ini hidup di UMKM bisa menjemput bola, sehingga gampang mereka untuk bisa mensertifikasi produknya itu supaya bisa berjalan mengikuti peraturan 2024 gitu, 2024 itu kan peraturannya memang seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk dari 100 itu tadi ya, Mas Rifan, yang kemudian berpartisipasi di Kampung Ramadan ini ada berapa jumlahnya? Hari ini itu kan kerjasama dengan JTV itu kita diberi 18 stand ya, setiap stand, dan kita satu stand itu kami sama Fatayat. Jadi bukan berbagi ya. Satu tempat tapi dua ormas. Okay. Jadi tentu saling mengisi ya. Kalau Fatayat mengisi di bidang fashion, kita mengisi di bidang makanan atau apa. Jadi tidak dalam satu produk yang sama. Karena kayak kemarin kita melihat di standnya sahabat-sahabat Waru itu ada makanan, sampingnya minuman. Jadi memang match-nya di situ. Kombinasi. Tidak jadi satu produk, tidak. Kita mencoba untuk sama-sama dengan Fatayat seperti itu memang. Jadi semakin kaya mengenalkan potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini ya, tentunya dengan beragam kombinasi itu. Nah, Mas Hendra bisa dijelaskan untuk Kampung Ramadan di 2023 ini seperti apa? Apa kemudian yang membedakan dari tahun-tahun yang lalu? Ya, memang Kampung Ramadan ini kan kalau kita tarik mundur ini sudah tahun ke-7. Iya. Kita sempat off pada saat pandemi ya, kemarin ada 1 atau 2 tahun kita off, tapi kemudian kita berlanjut lagi. Sehingga sekarang ini sudah berjalan yang ke-7. Tentu memang ada inovasi-inovasi dalam sisi konsep dari mulai tahun pertama, kedua, ketiga sampai sekarang di tahun ke-7.
Nah, memang Kampung Ramadan ini kita berjalan kurang lebih sekitar 17 hari. Hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu, yang mana juga di dalamnya selain juga kita menggelar sebuah bazar, baik itu kuliner, multi produk, termasuk dari elektronik, gadget, terus kebutuhan Ramadan, kebutuhan Idul Fitri, banyak sekali varian-varian produk di situ, dari UMKM, baik dari teman-teman Ansor dan Fatayat, maupun juga dari binaan Dinas Koperasi yang ada di situ juga. Memang kita juga menyuguhkan beberapa konten yang lain, baik itu konten hiburan, seperti yang mungkin sudah berjalan sebelumnya di opening adalah salawatan bersama Gus Asmi dan Gus Hafiz. Kemudian di tanggal 7-nya juga akan ada tausiah bersama Gus Muafik nanti, dan di closing ceremony nanti kita akan ada hiburan religi juga bersama artis-artis top di Jawa Timur. Itu menjadi suguhan entertainment yang akan ada di Kampung Ramadan. Selebihnya di dalam itu masih juga banyak sekali kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, termasuk juga lomba-lomba yang digelar oleh Fatayat juga nanti ya Bu ya. Ada lomba masak, ada lomba banser, ini ya banser Got Talent, ada tiba rebana, dan juga lomba-lomba yang lain, termasuk juga dari FKK TPQ Kabupaten Sidoarjo. Jadi forum komunikasi ya TPQ ya, tempat pendidikan Quran itu nanti juga adik-adik ini akan terlibat di situ nanti. Dari lomba Hafiz Cili dan lain sebagainya. Begitu. Jadi memang luar biasa sekali konten-konten yang ada di dalamnya itu nanti. Ini juga semakin kaya konten begitu ya di tahun ini pastinya. Nah, kemudian Mas Hendra begini, ada juga yang harus diperhatikan terkait dengan mungkin pengaturan atau penempatan stand agar kemudian masyarakat itu mudah begitu ya, misalnya untuk menemukan yang stand kuliner, mungkin nanti ada yang mode atau fashion atau seperti apa, itu bagaimana untuk penempatannya? Jadi memang kita sudah mapping beberapa area-area di acara Kampung Ramadan ini, kita sudah plotting di mana area kuliner, area untuk multi produk, area untuk brand sponsor, itu sudah kita atur sedemikian rupa, dan juga kita siapkan giant map sehingga pengunjung yang datang itu sudah bisa lihat giant map, dia akan mengunjungi stand-stand apa sudah tertera semua di situ. Jadi semakin memudahkan juga dong ya. Semakin memudahkan, dan memang juga yang menarik di tahun ini adalah kita juga memberi apa ya, semacam voucher atau kupon undian belanja. Jadi setiap pengunjung yang datang kemudian belanja dengan kelipatan nominal tertentu, di sini kelipatan 25.000 itu, mereka dapat kesempatan untuk mendapatkan undian. Undian-undian hadiah yang akan diundi di setiap minggunya, yang juga nanti grand prize-nya itu ada logam mulia juga yang akan kita bagikan. Jadi luar biasa. Ini termasuk yang inovasi ya? Oke, ada kupon belanja ya pemirsa ya, tolong dicatat. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Optimis Jatim Bangkit akan kembali hadir ke hadapan Anda. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Iya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Optimis Jatim Bangkit. Kami tengah membahas terkait dengan Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo, dorong ekonomi kerakyatan. Nah pemirsa, untuk Kampung Ramadan ini sendiri dapat Anda saksikan atau Anda bisa hadir ke sana, tepatnya di alun-alun Kabupaten Sidoarjo dari 31 Maret hingga 16 April 2023 dari pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Begitu ya Mas Hendra ya, benar ya? Oke. Nah Pak Edi, begini Pak. Kalau kita bicara mengenai keseriusan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri untuk melakukan penguatan UKM dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, inovasi atau program apa sih yang ditelurkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang salah satunya itu kurma, begitu ya, yaitu kartu usaha perempuan mandiri, artinya memperhatikan juga peran dari perempuan. Seperti apa Pak Edi? Ya, terima kasih Mbak Ita. Jadi begini, kita 2,5 tahun dihadapkan dengan pandemi, tentunya kita harus bergerak cepat untuk segera bangkit. Dalam rangka pemulihan itu, kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya melakukan upaya-upaya. Untuk memudahkan itu, kami membuat peta bahwa yang pertama kami lakukan bagaimana pelaku usaha, wirausaha baru ini banyak yang tumbuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberdayakan pelaku usaha mikro untuk cepat bergerak, cepat bangkit. Kemudian yang ketiga bagaimana pengembangannya untuk masuk pasar retail, ekspor dan lain sebagainya. Kemudian juga kemandiriannya yang keempat. Ini yang 4 tahapan ini yang kami lakukan.
terhadap kaitannya dengan apa yang disebut dengan program prioritas Bapak Bupati, yaitu Kartu Usaha Perempuan Mandiri. Itu merupakan salah satu program prioritas. Ini juga tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro. Jadi konsep daripada Kartu Usaha Perempuan Mandiri ini adalah kelompok usaha bantuan permodalan yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan yang berbasis RT. Nah, di sini berbasis RT artinya RT, kelompok ibu-ibu yang berada di satu wilayah RT tersebut diberikan bantuan modal, kemudian diharapkan dari bantuan modal itu mereka melakukan usaha baik itu usaha terkait dengan yang menjadi ikon Sidoarjo maupun apalah, yang penting usahanya kelompok, kemudian kita berikan pembinaan, pendampingan sehingga diharapkan masing-masing RT kelompok tersebut mempunyai kekuatan. Inilah harapan Pak Bupati, sehingga nanti kita bayangkan ada 8.500 sekian RT seluruh Kabupaten Sidoarjo. Manakala satu RT, satu kelompok mempunyai kekuatan yang luar biasa, ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa. Itu yang diharapkan. Baik. Setelah dilakukan pemberian bantuan permodalan, tentunya kami dari dinas juga melakukan pendampingan. Pendampingan itu pelatihan mulai dari digital marketingnya seperti apa, kemudian juga manajemen keuangannya dan lain sebagainya. Itu yang kita dampingi sehingga mereka dalam melakukan usaha akan mempunyai kemampuan untuk kehandalan sehingga mereka mampu berusaha di dalam kelompok tersebut. Itu yang tentunya harapan Pak Bupati, sehingga ekonomi kerakyatan benar-benar bisa bangkit. Baik. Nah, Pak Edi, kemudian yang berpartisipasi di Kampung Ramadan sendiri, apa produk unggulannya? Ya, di Kampung Ramadan tentunya banyak yang tampil di situ. Salah satunya mungkin ada olahan makanan. Olahan makanan dari potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo seperti olahan bandeng, olahan udang, kupang dan lain sebagainya. Juga ada minuman, mungkin minuman yang sifatnya menyegarkan tubuh dan lain sebagainya. Termasuk yang kekinian begitu. Betul, ya. Termasuk fashion dan lain sebagainya, kerajinan tentunya ini yang dikembangkan oleh kami di Dinas Koperasi selaku pembina bagi UMKM. Baik, kemudian untuk standnya sendiri ada berapa, Pak? Kalau stand mungkin ada sekitar 100 lebih ya Pak Endra ya, ada 100 lebih, tentunya itu yang menjadi binaan kami dan berkolaborasi dengan teman-teman dari Fatayat dan juga dari KP Ansor, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa nantinya. Baik. Nah, Mas Rifan, ini seperti apa sih kemudian dari Ansor Kabupaten Sidoarjo sendiri itu mendukung apa yang menjadi program pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penguatan ekonomi? Kita itu begini, kemarin itu ada program 1000 angkringan santri. Itu 1000 angkringan santri itu juga bagian dari support pemerintah kepada UMKM di Sidoarjo. Lah kalau ngomong santri tentu itu tidak lepas dari kami ini ya yang bisa mengoptimalkan. Jadi kalau ngomong support tentu kami sebagai anak muda Nahdlatul Ulama sangat mensupport sekali apa yang selama ini memang dilakukan oleh Pemkab terkait tentang peningkatan UMKM ya. Karena memang basically kita itu kan kalau ngomong santri terkadang memang seringnya itu membuka usaha sendiri daripada menjadi karyawan waktu ya, karyawan yang dari pagi sampai sore, sehingga program-program mulai dari program-program yang ditelurkan oleh Pemkab kita senantiasa mengkolaborasikan itu kepada teman-teman. Kita sampaikan bahwa ini adalah program dari Pemkab supaya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman, termasuk ya angkringan itu, angkringan santri yang kemarin bulan apa ya, beberapa bulan yang lalu lah, akhir tahun 2020. Oke, dan itu sukses terimplementasikan. Ya, itu sudah terdistribusikan kepada teman-teman. Sama halnya dengan Pak Kepala Dinas yang mulai dari manajemen itu kita beritahu gitu. Udah dikasih terus setelah itu kan. Betul. Jadi ada pendampingan juga tentunya ya dari teman-teman di Ansor sendiri. Baik. Nah, Ibu Ambar, kalau kita bicara mengenai kurma itu tadi ya, Kartu Usaha Perempuan Mandiri. Seperti apa kemudian Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo melihat dan kemudian mengaplikasikannya? Iya, terima kasih Mbak. Untuk Fatayat NU Sidoarjo kebetulan
kita juga punya asosiasi UMKM ya, kebetulan ada sekitar 405 kalau di Fatayat itu memang sangat banyak dan luar biasa. Dan nggak akan menutup kemungkinan akan bertambah ya jumlahnya. Iya, nanti. pasti itu pasti. Karena semakin lama itu data yang terdata ya, belum yang tidak terdata. Betul, yang sudah terdata. Iya, Nah, itu penting untuk kurma itu kita berikan kepada teman-teman ya. Yang pasti teman-teman untuk pengembangan itu butuh yang namanya biaya ya, produksi untuk hal-hal seperti itu untuk pengembangan. Jadi kami juga sangat support sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini demi kemajuan di sebuah organisasi kami di Nahdlatul Ulama, karena kita memang perempuan-perempuan muda ya yang selalu eksis kegiatannya, walaupun kita setiap hari itu pekerjaan kita itu guru, tapi di samping itu harus ada pekerjaan sampingan ya. Oke, baik. Tapi itu berbanding lurus juga dengan omzet ya Ibu ya. Insya Allah begitu. Loh iya itu kan harus saya pastikan begitu ya Pak Edi ya, Mas Hendra dan juga Mas Rifan ya. Oke, baik, luar biasa sekali tentunya apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman di Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Iya pemirsa, Optimis Jatim Bangkit, saya tidak sendiri bersama para narasumber, ada Devinda dan juga Dio yang selalu menemani begitu ya dalam Optimis Jatim Bangkit. Baik, Mas Hendra, ini kalau kita bicara mengenai fasilitas yang ada di Kampung Ramadan JTV, apa saja? Artinya begini, dalam hal kebersihan itu juga harus kita perhatikan dan tidak ketinggalan, ini syukurnya kan lokasi di alun-alun dekat juga dengan masjid begitu ya, sehingga nanti yang menunaikan sholat maghrib ataupun sholat tarawih kemudian bisa langsung datang lagi ke Kampung Ramadan. Bagaimana Mas Hendra? Ya, terima kasih. Jadi memang karena kegiatan kami ini di alun-alun, kami juga terima kasih sekali sudah didukung oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan diizinkannya kita menggunakan area alun-alun itu untuk sebuah kegiatan. Tentu kami harus menjaga betul apa yang menjadi pesan selaku pemangku wilayah, bahwa memang harus menjaga kebersihan dan juga menjaga segala fasilitas yang ada di sana. Iya. Jangan sampai kemudian dengan adanya kegiatan ini justru semakin merusak alun-alun yang sudah bagus itu. Iya. Jadi memang JTV sangat memperhatikan hal itu. Untuk itu kami dari sisi kebersihan saja, kami menyiapkan tenaga kebersihan selama berjalannya acara. Jadi tidak hanya dibersihkan ketika selesai acara ya, tapi selama berjalannya acara itu tim kebersihan kami bertugas di seluruh area bazar. Baik, jadi harus kita apresiasi tentunya ya dengan teman-teman tim kebersihan yang mereka juga ikut menjaga kebersihan di sekitar. Tapi tentunya Mas Hendra, pemirsa atau pengunjung yang datang juga harus dihimbau ya Bapak ya Ibu untuk juga mereka turut jaga kebersihan begitu kan, kerjasamanya gitu ya Mas Hendra ya. Ya, jadi kita juga siapkan tempat-tempat sampah yang banyak sehingga pengunjung itu nggak kesulitan, karena kan prinsipnya kadang orang itu membuang sampah sembarangan karena mungkin fasilitasnya kurang, sehingga kesulitan mencari tempat. Nah, ini terpaksa. Ya betul Pak, karena tidak maunya seperti itu, tapi memang karena tidak ada tempat, maka mereka terus kemudian gampang sekali melempar sampah. Nah karena itu kami menyiapkan banyak juga spot-spot tempat sampah sehingga memudahkan juga pengunjung untuk membuang sampah sisa makanan barangkali ya, kotak-kotak makanan itu di tempat yang sudah disediakan. Seperti itu. Jadi kebersihan lingkungan senantiasa terjaga begitu ya Mas Hendra ya. Baik, sudah ada pemirsa yang bergabung dalam WA, target perputaran uang dengan adanya Kampung Ramadan sampai berapa? Ririn di Krian. Untuk undian tadi hadiahnya berupa apa? Ahmad di Trosobo. Semoga kuliner yang dijual higienis dan bersih, Ria di Waru. Oke, baik, kita bicara target perputaran uang dulu nih. Pak Edi kali atau Mas Hendra, monggo. Ya. Kalau target perputaran uang mungkin ya memang kolaborasi Mas Hendra dengan Pak Edi deh nanti ya. Tentu, gimana? Tentu harapannya ya kita bisa mendapatkan para pelaku UMKM ini, pelaku usaha ini bisa mendapatkan hasil yang worth it lah ya di acara ini, sehingga juga
secara tema juga tadi bahwa ini menumbuhkan kebangkitan ekonomi itu bisa tercapai, kira-kira seperti itu. Kalau secara spesifik mungkin secara angka saya tidak bisa sampaikan ya secara angka, tapi yang jelas bahwa dari tahun ke tahun animo peserta di kegiatan ini cukup sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya yang ikut, tapi animo pengunjung pun juga sangat luar biasa di Kampung Ramadan ini. Dari tahun ke tahun. Semakin meningkat? Ya, semakin meningkat sehingga kami melihat di situ tren pertumbuhan ekonominya juga tentu mengikuti otomatis ya dalam situasi seperti mungkin. Kalau untuk total peserta yang ikut itu berapa Mas Hendra? Kesemuanya, ada tenannya tuh berapa? Ya, dari total itu ada 147 stand yang mungkin ada beberapa stand yang tenda yang digunakan oleh sponsor. Jadi kalau tenan basar itu ya kurang lebih sekitar 100 sampai 110 stand yang terlibat di situ. Jadi antara itu ya. Yeah. Oke, baik. Pak Edi mungkin bisa semakin menjelaskan begitu loh Pak terkait dengan targetnya ini berapa? Ya, mungkin sama dengan Mas Hendra. Intinya bahwa kami secara nominal tidak bisa menentukan berapa rupiah nominalnya. Tetapi yang penting bahwa dari kegiatan ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Dapat dinikmati oleh masyarakat bagi masyarakat umum, kemudian juga bagi pelaku UM. Ini yang penting, apalagi ini di masa di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan barangkali menjadi hiburan juga ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu yang penting. Baik. Sehingga nanti dalam apa yang kita harapkan menjadi kebangkitan ekonomi kerakyatan ini bisa tercapai. Itu yang penting bagi kami, target kami. Baik, mungkin Mas Rifan mau menambahkan ini gimana? Dari GP Ansor apa? Kalau kali lagi ya kalau memang ngomong nominal sebenarnya kan domainnya bukan domainnya Ansor itu. Baik. Tapi dalam pelaksanaan Kampung Ramadan ini adalah bagian terpenting dari sebuah proses perjalanan pergerakan ekonomi. Iya. Mulai itu dari sebenarnya harus kita garis bawahi. Garis bawahi ya, mulai dari display produk, kumpulan massa, hiburan. Ini kan sebuah konsep yang menarik gitu ya. Bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa Kampung Ramadan ini satu kegiatan yang include ya, mulai dari UMKM-nya, hiburannya dan yang lain-lain. Baik. Ada pertanyaan lagi soal parkir, bagaimana supaya aman ya Anto di Waru. Kemudian ada juga yang menyatakan saya suka belanja di Kampung Ramadan, murah-murah dan barang bagus. Sukses Ira di Surabaya. Kemudian dari Agus di Sidoarjo, saya sudah membuka usaha tapi masih pemula, apa ada kriteria khusus untuk UMKM yang bisa bergabung? Kemudian Sulis di Sidoarjo, acaranya menarik dan jadi tahu lebih banyak produk unggulan Sidoarjo. Mas Hendra mungkin ini gimana? Ada kriteria khusus terkait dengan UMKM yang bisa bergabung? Tidak ada. Jadi siapapun yang memang berminat untuk ikut di kegiatan ini tentu kami akomodir. Memang kriterianya lebih kepada mungkin kualifikasi produknya ya. Karena kan sudah tadi kita bagi ada kuliner itu kita bagi ada kuliner berat atau makanan-makanan berat, ada light meal ya, makanan-makanan ringan, snack seperti itu. Kemudian juga ada multi produk, tadi ada elektronik, fashion, aksesoris dan lain sebagainya. Baik. Ketika kemudian produknya itu sesuai dan juga tentu kita juga menjaga persaingan usaha di sini. Artinya tidak kemudian kita menemukan varian produk yang sama itu dengan jumlah yang banyak. Tentu kita batasi sehingga supaya pengunjung ini juga mendapatkan experience atau pilihan-pilihan produk itu yang bervariasi, tidak hanya melulu misalkan dengan menu yang sama tapi ada 5 atau 10 stand dengan menu yang sama, tentu kita menghindari itu. Baik. Kemudian terkait dengan pembayaran juga yang mungkin juga harus diperhatikan ya Mas Hendra ya. Apakah kemudian ada yang sudah menggunakan kris begitu selain dengan uang tunai begitu, karena sekarang cashless juga digalakan ya. Seperti apa Mas Hendra? Ya, kita juga menggunakan fasilitas kris. Jadi memang meskipun mungkin masih belum banyak masyarakat yang familiar atau biasa dengan transaksi menggunakan kris atau cashless, tapi kita terus mengedukasi. Jadi tetap kris itu tetap kita lakukan meskipun memang sebagian pembayaran tunai masih dilakukan sih. Oke, baik. Ya pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Ya pemirsa Optimis Jatim Bangkit di segmen terakhir, baik Ibu Ambar, apa kemudian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo, dorong ekonomi kerakyatan. Monggo Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sekaligus JTV untuk kerjasamanya di setiap tahun. Mudah-mudahan ini nanti sahabat-sahabat Fatayat semakin giat, semakin semangat ketika ada kegiatan-kegiatan Kampung Ramadan lagi. Karena ini sebuah momen yang luar biasa untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan untuk ikut berpartisipasi penuh dalam kegiatan ini. Baik, termasuk mungkin teman-teman juga menyiapkan atau menyediakan makanan yang bersih dan higienis ya Ibu. Betul, ya, pastinya jelas, kualitas terjamin. Jelas. Karena pembuatannya pasti teman-teman buat sendiri. Baik. Yang dijual. Oke. Ibu Nur Ambaria MPD, terima kasih. Mas Hendra, Sama-sama. apa kemudian yang mau disampaikan terkait dengan, mungkin tadi ada juga menanyakan undian tadi hadiahnya apa, kemudian terkait dengan parkir dan apa yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dengan Kampung Ramadan ini untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Oke, baik, terima kasih. Ya tentu saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Iya. sahabat-sahabat juga dari GP Ansor maupun juga dari Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo yang sudah berkolaborasi selama ini untuk mendukung juga terselenggaranya Kampung Ramadan. Gitu. Tadi sempat disinggung soal parkir. Seperti apa fasilitas parkir di acara ini? Ya, parkir ini kami tentu disupport penuh oleh tim dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, di mana memang disediakan kantong-kantong parkir di sekitar area, termasuk di area alun-alun sendiri kan sudah ada area parkir ya, baik untuk motor maupun mobil. Lepas dari itu juga masih ada beberapa spot-spot seperti di area gedung DPRD Kabupaten dan lain sebagainya, itu di sekitar alun-alun itu sudah digunakan sebagai kantong-kantong parkir. Oke. Seperti itu. Nah, kalau tadi soal undian ya. Iya, hadiahnya untuk apa? Hadiah, banyak sekali hadiahnya. Jadi mulai dari logam mulia, elektronik, dan lain sebagainya, gadget. Baik. Ini banyak sekali yang bisa didapatkan. Jadi kalau pesan saya, buruan datang ke sana. Langsung datang aja Belanja gitu yang ya. banyak. Semakin banyak belanja, semakin banyak kesempatan juga untuk dapetin kupon undian nanti. Baik, Mas Hendra Sukma, terima kasih. Terima Mas kasih. Ifan, silahkan. Ya, kami sama-sama teman-teman di Fatayat mengucapkan terima kasih sama seperti yang lain. Yang terpenting buat kita adalah mari momentum Kampung Ramadan ini kita manfaatkan dari kita untuk kita dan untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dan bukan hanya UMKM, tapi di dalam itu banyak sekali hiburan yang bisa sekiranya bisa membuat animo ya untuk kehadirannya, mulai dari itu untuk adik-adik kita di TPQ, sahabat-sahabat Ansor dan sahabat Fatayat. Kami berharap sahabat-sahabat semua di Ansor dan Fatayat bersama semua keluarga mari hadir ngabuburit bersama, tarawih bersama di Masjid Agung supaya bisa menyemarakkan agenda pada tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ke depan bisa kita optimalkan lebih baik lagi. Oke, baik Mas Muhammad Rifan Arif Abbas MIKOM, terima kasih. Pak Edi, monggo ini Pak, apa yang kemudian Bapak mau sampaikan juga kepada teman-teman UKM ya tentunya ya, UMKM di Kabupaten Sidoarjo juga terkait Kampung Ramadan ini dapat mendorong ekonomi kerakyatan. Ya, terima kasih Mbak Ita. Jadi ini merupakan sebuah event yang luar biasa. Tentunya kami berharap ini tidak sekali ini aja, karena kami di UMKM ini akan terus melakukan pendampingan, pengembangan, pembinaan dan lain sebagainya. Dan salah satu basar pada kali ini tentunya dalam rangka untuk mengenalkan produk-produk UMKM kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Karena memang di samping secara langsung pameran, kami juga dengan gencar melakukan pemasaran produk UMKM tentunya secara online. Itu yang kami lakukan, sehingga pada kegiatan kali ini tentunya ini luar biasa, apalagi di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Ini animo masyarakat luar biasa, sehingga diharapkan akan menumbuhkan perputaran ekonomi yang luar biasa di masyarakat. Itu yang kami harapkan, dan kami juga tentunya dalam rangka pembinaan UMKM ini kami selalu melakukan pendampingan dengan beberapa program tentunya yang dapat kami lakukan, mulai dari pengemasan, manajemen usaha, termasuk
pendampingan online dan lain sebagainya itu tetap kami lakukan, tentunya dalam rangka untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil menengah ini. Saya kira itu mungkin. Pak, ini mungkin bisa disebutkan untuk produk unggulannya, mungkin makanannya begitu yang disukai oleh masyarakat yang hadir di Kampung Ramadan ini? Ya, biasanya teman-teman yang paling disukai itu adalah olahan-olahan ikan, baik itu bandeng, udang, kemudian kupang. Itu yang paling dinikmati. Mungkin kupang crispy gitu ya Pak? Nah, sekarang ada kupang crispy. Jadi menikmati kupang sekarang tidak hanya dibuat lontong kupang, tidak. Tetapi sudah banyak modifikasinya, terutama kupang crispy. Ini terutama bisa untuk oleh-oleh dan dinikmati biasa, digado biasa sudah nikmat sekali itu. Tapi ya pada saat apalagi udah buka puasa gitu ya Pak. Baik, Pak Muhammad Edi Kurniadi STMM, Bapak matur nuwun atas kehadirannya malam hari ini. Ya pemirsa, Anda juga bisa langsung saja datang ya ke Kampung Ramadan JTV di alun-alun Kabupaten Sidoarjo 31 Maret hingga 16 April 2023 mulai pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini pemirsa kebersamaan kita dalam program Optimis Jatim Bangkit kali ini. Saya Mustika Ratna, selamat malam pemirsa. Sampai jumpa. Sebelumnya kita simak dulu Devinda dan Dio. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban